Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina dan Jepang pada Juni mendatang untuk menentukan nasib skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemenangan melawan Cina, Timnas Indonesia berpeluang untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi. Sementara jika beruntung bisa kalahkan Jepang dan Cina sekaligus, maka bukan tidak mungkin bagi Timnas Indonesia untuk langsung lolos Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui babak keempat. Menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, Cina sudah merasakan kegelisahan yang luar biasa. Tak heran jika Cina merasa gelisah karena dalam 4 pertandingan terakhirnya mereka bermain sangat buruk dan menderita kekalahan beruntun. Kekalahan beruntun tersebut membuat Cina berada di dasar klasemen. Gejolak tuntutan agar pelatih Cina segera dipecat pun mulai bermunculan. Namun media Cina menegaskan bahwa pergantian pelatih bukanlah jawaban untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Media Cina mengakui bahwa apa yang sedang dihadapi oleh timnya saat ini sangatlah berat. Dengan hanya 2 pertandingan yang tersisa, Cina harus berhadapan dengan Timnas Indonesia. Sebuah tugas yang berat bagi Branko Ivankovic sebagai pelatih Timnas Cina saat ini. Andaikan diganti pun, menurut media Cina, tak ada pelatih di dunia ini yang sanggup meraih hasil yang positif dalam waktu yang begitu singkat. Mustahil Cina bisa menang lawan Timnas Indonesia dan Bahrain meski sudah dilatih oleh pelatih terkenal di dunia. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pelatih terkenal yang dapat menjamin bahwa ia dapat memimpin timnas meraih 2 kemenangan berturut-turut dan mendapatkan 6 poin dalam 2 kualifikasi Piala Dunia, tulis media Cina, Sohu. Oleh karena itu, kemungkinan besar PSSI-nya Cina tak akan mengganti pelatih jelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia. Jadi, Asosiasi Sepak Bola tidak ingin main-main lagi dan bersiap untuk terus mempercayai Ivankovic. Ivankovic terus menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Tiongkok, dan ia akan membuktikan kemampuannya lagi. Ivankovic sendiri merupakan pelatih yang sangat mumpuni dan pernah membawa timnya meraih juara di Liga Kroasia, tulis media Cina, Sohu. Selain itu, kemampuan kepelatihan Ivankovic sudah diakui, mungkin karena ia melatih di Liga Iran. Ivankovic memimpin klub Iran itu memenangi kejuaraan Liga selama 3 kali berturut-turut, yang membuatnya mendapat gelar pelatih kepala terbaik. Singkatnya, Ivankovic pasti sangat cakap, kalau tidak, dia tidak akan melatih di Liga Iran selama bertahun-tahun, lanjutnya. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan suatu penghargaan yang besar jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Namun Prabowo menyebut tantangan Timnas Indonesia tidaklah ringan. Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan dunia olahraga nasional, khususnya sepak bola. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dalam acara pertemuan dengan komunitas olahraga nasional di Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa dirinya akan memberikan bonus besar kepada para pemain dan staf tim nasional Indonesia jika mereka berhasil meloloskan diri ke putaran final Piala Dunia FIFA. Saya tahu bagaimana rakyat Indonesia mencintai sepak bola. Dan saya juga tahu bagaimana perjuangan para pemain kita, pelatih, dan seluruh staf untuk mengharumkan nama bangsa. Jika timnas berhasil lolos ke Piala Dunia, sebagai presiden, saya pastikan mereka akan mendapatkan apresiasi luar biasa, termasuk bonus besar yang layak untuk pencapaian sebesar itu, ujar Prabowo. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya performa dan ekspektasi terhadap skuad Garuda, yang belakangan ini menunjukkan grafik perkembangan yang menjanjikan. Setelah tampil impresif dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan berhasil mengimbangi beberapa tim kuat di kawasan tersebut, optimisme publik terhadap peluang timnas untuk tampil di Piala Dunia semakin tinggi. Komitmen terhadap sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga alat pemersatu bangsa. Menurutnya, sepak bola memiliki kekuatan besar untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk, dari Sabang sampai Merauke,
dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Kita sering melihat bagaimana euforia sepak bola mampu menyatukan seluruh rakyat. Ketika timnas bertanding, seluruh rakyat bersatu memberikan dukungan. Ini aset sosial yang sangat besar. Maka sudah seharusnya negara hadir, mendukung penuh, dan menciptakan ekosistem olahraga yang profesional dan adil, tegasnya. Rencana besar untuk reformasi sepak bola nasional. Lebih jauh, Prabowo mengungkapkan bahwa di bawah pemerintahannya nanti, pembenahan sistem olahraga, termasuk sepak bola, akan menjadi bagian dari agenda prioritas. Ia menyoroti pentingnya pembinaan usia dini, modernisasi infrastruktur, serta transparansi dan profesionalisme dalam manajemen sepak bola. Kita harus membangun sistem yang kuat dari bawah. Sekolah-sekolah sepak bola harus didukung. Talenta muda harus dibina secara berkelanjutan. Klub-klub daerah harus diperkuat. Dan federasi harus dikelola secara bersih dan transparan, ungkapnya. Ia juga menyinggung rencana kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sistem sepak bola maju, seperti Jepang, Jerman, dan Belanda, untuk mendatangkan pelatih, pakar teknis, serta memberikan peluang pemain muda Indonesia untuk belajar dan berlatih di luar negeri. Respon positif dari dunia sepak bola. Pernyataan Prabowo mendapat respon positif dari berbagai kalangan, mulai dari pemain, pelatih, legenda sepak bola nasional, hingga para pendukung fanatik timnas. Mantan Kapten Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, menyebut janji tersebut sebagai suntikan semangat baru bagi generasi pemain saat ini. Apa yang disampaikan Pak Prabowo menjadi angin segar. Pemain butuh motivasi, dan bentuk apresiasi seperti itu sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah eksekusinya nanti benar-benar dijalankan, kata Bambang. Pelatih timnas saat ini juga menyambut positif janji tersebut, seraya menegaskan bahwa target ke Piala Dunia bukan hal mustahil jika semua elemen bersatu dan bekerja keras. Kami punya potensi. Pemain muda Indonesia berbakat dan disiplin. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, saya percaya Piala Dunia bukan mimpi, ujar Patrick. Dukungan finansial dan infrastruktur. Tak hanya menjanjikan bonus, Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk menambah anggaran olahraga secara signifikan. Dalam draft awal program kerja pemerintahannya, terdapat alokasi khusus untuk pembangunan stadion berstandar FIFA di beberapa daerah, peningkatan gaji pelatih dan pemain di level nasional, serta program pelatihan untuk wasit dan tenaga pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng sektor swasta untuk menjadi sponsor utama Liga Nasional dan kompetisi antar provinsi, guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan berkelanjutan. Harapan publik meningkat. Masyarakat luas menyambut pernyataan Prabowo dengan harapan tinggi. Media sosial ramai dengan tagar Garuda menuju Piala Dunia dan bonus dari Prabowo yang menjadi trending dalam hitungan jam. Banyak warganet menyatakan dukungannya sekaligus mengingatkan pentingnya realisasi janji tersebut. Kalau benar janji bonus ini ditepati, pasti jadi pemicu semangat luar biasa buat para pemain. Tapi jangan cuma janji, realisasinya nanti yang dinanti, tulis salah satu akun. Janji bonus besar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke Piala Dunia adalah sinyal kuat bahwa olahraga, khususnya sepak bola, akan mendapat tempat penting dalam pemerintahan ke depan. Lebih dari sekedar pencitraan, komitmen ini akan diuji oleh konsistensi kebijakan, anggaran, dan dukungan nyata terhadap semua elemen dalam ekosistem sepak bola nasional. Dengan semangat baru dan dukungan dari pucuk pimpinan negara, Indonesia kini tak lagi sekadar bermimpi tampil di Piala Dunia. Harapan itu kini mulai terasa nyata, menyulut semangat seluruh anak bangsa untuk bersatu di bawah satu panji, Garuda di dadaku.